ilmu guna-guna, ilmu pelet itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan dasar yang disebut namanya pasang susu. Apa saudara? Pasang apa? So, emas, berlian. Nah, pasang susu ini punya kekuatan jarak dekat. Punya kekuatan jarak dekat, itu maksimal itu adalah 100 hari, minimal 40 hari. Dan kekuatannya hanya 1 pulau. Makanya jenis pasang susu ini, begitu ada yang kena, langsung keluar pulau, langsung kekuatannya netral. Karena apa saudara? Setan mau pindah lokasi, harus ada izin mutasi. Itu kalau putus kontak, tidak ada komunikasi, tidak ada telepon, setelah itu putus, saya nyebrang laut, selesai. Nah, itu namanya pasang susu, kekuatan jarak dekat. Yang kedua adalah jimat atau mantra pakai pengantara. Nah, kalau mantra pakai pengantara, itu ada yang pakai merica. Tahu merica, saudara? Lada. Begitu mantra diucapkan, mana yang diincer, langsung dilemparkan. Des! Kena. Nah, tapi repotnya kalau salah ngenai bencong. Langsung bencongnya gini-gini loh. Ah, kacau. Nah, setelah itu kembang kantil. Ada yang juga namanya itu kacang hijau. Ada yang juga dari rambut atau mens. Atau ada yang juga yang pakai bulu ketiak, macam-macam saudara. Pokoknya yang ada yang baju atau celana dalam, pokoknya yang pernah dipakai. Nah, itu mantra pakai pengantara termasuk jimat. Jimat seperti keris atau semar dodok. Nah, setelah itu ada yang juga ada yang pakai yang namanya itu tulisan gitu, saudara. Itu kekuatan mantra pakai pengantara, jimat. Itu kekuatannya 100 maksimal 1000 hari. Berapa saudara? 100 sampai berapa saudara? 1000 apa? Hari. Dan itu saudara punya kemampuan sekalipun di luar pulau tetap kena. Karena kemampuannya adalah 1 negara. Nah, kalau beda negara lagi, lain cerita. Ada batas teritorial, nyebrang laut. Harus ada izin mutasi. Nah, itu 100 sampai 1000 hari. Nah, yang ketiga adalah mantra langsung. Nah, mantra langsung itu kekuatannya sampai 15 tahun. Dan kalau tidak ada yang bisa melepas atau yang tidak tahu rahasia kelemahannya, maka orang tersebut gila. Kalau tidak bisa ada yang lepas, kecuali tahu rahasia kelemahannya. Nah, kenapa orang kena guna-guna bisa sampai lupa segalanya? Nah, di antara 3 ini juga ada yang berbahaya lagi, yaitu susuk yang ditanam di kemaluan. Orang yang terkena korbannya itu seperti orang ketagihan terkena narkoba. Habis sabu-sabu, setelah itu busa-busa. Jadi kayak sakau gitu, saudara. Nah, semua 3 tingkatan susuk ini, 3 tingkatan mantra, semua tetap ada rahasia kelemahannya. Dan rahasia kelemahannya waktu diketemukan unsur air. Nah, cinta yang sejati lebih kuat melebihi cinta yang palsu. Yang jadi pertanyaan, apa cirinya orang kena guna-guna? Karena orang kena guna-guna beda dengan dasar bandot. Pertama, 1 lawan 1. Pak, kemarin sama tetangga, setelah itu sama sekretaris, setelah itu sama pembantu. Ini kena guna-guna apa Pak? Itu bandot. Karena orang kena guna-guna itu 1 lawan 1. Yang kedua, waktu malam Jumat atau malam tertentu ada bau wangi menyengat. Itu biasanya daun pandan atau kembang kantil atau melati. Itu di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Dan itu baunya wanginya gini, breng, lewat.
Pak, kalau wanginya menetap, itu minyak wangi. Yang ketiga, lupa istri, lupa anak, lupa orang tua. Kalau bandot, lupa istri, ingat anak. Atau lupa anak, ingat orang tua. Tapi kalau kena guna-guna, dia tidak ingat. Yang keempat, tidak betah di rumah. Jadi kalau di rumah itu kayak tidak tahan. Inginnya keluar terus. Nah, dan yang kelima, tidak suka dandan. Karena apa? Kekuatan gaib mempengaruhi jiwanya. Mempengaruhi apa, saudara? Mempengaruhi apa? Jiwanya. Sehingga dia tidak bisa ngurusi badannya sendiri. Kalau bandot lain, mau ke suatu tempat, dia gini. Nah, dan pada waktu di rumah, mondar-mandir sekitar pintu. Mondar-mandir sekitar apa, saudara? Mondar-mandir sekitar apa, saudara? Sekitar pintu. Nah, kenapa? Karena mantra itu pada waktu dikirim, itu akan transit dulu ada di pintu utama. Jadi ingat, mantra setan pun ada tempat parkir. Itu tepatnya jam 6 sore. Dan pada waktu tengah malam, jam 12 malam, baru mantra masuk ke jiwa. Jelas, saudara? Mantra masuk mana? Ke jiwa. Nah, lupa istri, lupa anak, tidak betah di rumah. Dan yang keenam, yaitu pada waktu tidur, tengah malam, itu akan ada perang batin. Karena hati nurani tidak mencintai. Tapi kekuatan roh mengikat untuk menguasai alam bawah sadar. Sehingga kalau tidur gini, saudara. Kenapa gini gerak-gerak gini? Karena hati nurani tidak mencintai. Tapi kekuatan roh mencengkeram. Jelas, saudara? Kekuatan roh, saudara, mencengkeram. Dan ingat, keluarga pasti akan banyak mimpi-mimpi aneh. Biasanya mimpi ada ular. Nah, ular itu apa? Lambang setan. Nah, bagaimana kelemahan guna-guna? Bagaimana cara mengalahkannya? Perlu sudah tahu, mobil sebagus apapun tidak dikasih bahan bakar mogok. Betul? 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 Nah, apa bahan bakar kekuatan gaib? Yang pertama, kelemahan ilmu guna-guna. Yang pertama, kalau keluarganya mengampuni, kasih. Semua kekuatan gaib, kekuatan mistik mengambil kekecewaan, akar pahit, dendam dalam diri manusia. Kalau istrinya kecewa, dendam, akar pahit, maka mantranya tambah hebat. Tetapi kalau istri dan anak-anaknya mengampuni, maka kekuatan mantra, kekuatan guna-guna itu akan netral dalam 1 tahun. Karena kekuatannya tidak ada untuk bahan bakarnya. Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Makanya dulu sebelum bertobat, sebagai dukun, kalau pasien minta tolong, maka pasien diajar supaya ngasih surat kaleng. Atau telepon rahasia mendadak ke anaknya, ke istrinya. Supaya apa? Supaya ribut bertengkar. Semakin ribut bertengkar, kekuatan tambah hebat. Tetapi kalau istri, anak mengampuni, maka semua kekuatan guna-guna itu, kekuatannya tidak berfungsi. Alkitab berkata, ada iman, pengharapan, dan yang terbesar adalah kasih. Amin. Amin. Yang kedua, dihadapi dengan ikatan darah. Ikatan apa, saudara?
dekatkan ke anak kandungnya. Bekas istri ada, bekas anak tidak ada. Tapi apapun yang terjadi di dalam kekristenan tidak boleh dan tidak ada perceraian. Jelas, saudara? Nah, tidak boleh perceraian. Nah, saudara, kalau orang kena guna-guna, dekatkan anak kandungnya. Karena ikatan darah itu yang akan menggoyahkan mantra. Karena ketemu yang asli. Jelas? Ketemu yang apa, saudara? Nah, enggak punya anak, Pak. Dekatkan ke adik dan kakaknya. Yang ada hubungan darah. Anak tunggal, Pak. Dekatkan orang tua kandungnya. Dekatkan apa, saudara? Orang tua kandung. Anak tunggal, orang tua mati, Pak. Dekatkan sahabatnya. Yang ketiga, dihadapi dengan cinta sejati. Apa, saudara? Ingat, kasih itu tidak mencari keuntungan. Betul? Dan kasih itu menutupi segala sesuatu. Amin. Dan kasih itu memberi. Saudara, untuk menghadapi ilmu guna-guna sehebat apapun, seorang istri harus mencintai suaminya apa adanya. Pak, kalau istrinya sudah tidak mencintai gimana? Susah. Susah. Harus ada cinta di dalam diri istrinya. Karena apa? Yang asli itu lebih kuat daripada yang palsu. Itulah cinta, cerita indah namun tanpa akhir. Ingat, dekatkan, setelah itu dihadapi dengan cinta yang tulus. Jelas, saudara? Dan yang keempat, jangan mengukit dosa lama. Alkitab berkata, jangan hidup mengungkit-ungkit masalah lalu. Ingat, saudara, kasih itu memberi apa? Pengampunan. Kadang seorang ibu, kalau sudah pernah jengkel sama suaminya, begitu ada masalah baru diungkit-ungkit lagi yang lama. Betul? Yang empat ini yang penting sekali. Kalau empat ini dilakukan, sekalipun bukan orang Kristen, ingat, saudara, sekalipun bukan orang Kristen, maksimal 3 tahun, minimal 1 tahun, pasti kembali. Tetapi kalau kita orang Kristen, lebih dari itu, ada kuasa dalam nama Yesus. Nah, yang kelima, ini untuk orang Kristen. Patahkan dulu pengikat batin. Kalau 4 ini berdasarkan hukum alam. Apa, saudara? Hukum apa? Alam. Tetapi yang 5 ini di atas hukum alam. Supranatural. Kekuatan Tuhan. Amin, saudara? Nah, putuskan mantra pengikat batin dulu. Apa, saudara? Mantra pengikat apa? Batin. Mantra itu bekerja tepatnya jam 12 malam. Masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, doanya seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan batin, mantra roh jahat. Nah, kalau tahu perempuannya, sebut perempuannya. Kalau itu yang kena istri, sebut lakinya. Itu semua kami putuskan, kami batalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan itu kalau suami doakan gini, darah Yesus bebaskan tubuh, jiwa, roh. Apa, saudara? Darah Yesus, apa, saudara? Tubuh, jiwa, apa? Roh. Putuskan dulu mantra pengikat batinnya. Nah, mantra pengikat batin itu bekerjanya jam 12 malam.
dan masuk ke dalam jiwa seseorang, itu tepatnya hari Rabu, Kamis, Jumat. Jarang yang malam minggu. Jelas? Ada 3 hari di sini. Rabu, Kamis, Jumat. Itu mantra pengikat batin itu masuk ke dalam jiwa seseorang. Dan itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Sebelum masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, setelah itu, yaitu ditolak, diusir dalam nama Yesus, tepatnya jam 6 sore. Karena mantra itu dikirim, akan parkir, akan masuk sebelum jam 12. Itu parkirnya ada di pintu utama. Di pintu apa, saudara? Utama. Nah, Pak, apakah harus di ruang pintu utama? Kurang kerjaan juga, adalah. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Saudara sebelum jam 6 sore, saudara berdoa. Tolak setannya. Doanya seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua, dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh setan, segala roh-roh jahat, mantra-mantra kami usir keluar. Dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk-kutuk. Darah Yesus sucikan tempat ini. Ingat saudara. Dan perlu saudara tahu. Kalau mantra sudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Setelah itu orangnya ini lepas. Ingat. Ada dampaknya. Kalau sudah kena di atas 1000 hari, begitu lepas setannya, tapi bekasnya itu ada, karakternya rusak. Ingat, karakternya apa, saudara? Karakternya apa? Rusak. Nah, seorang istri harus tahu. Pertama, kalau yang kena suaminya, jangan diserahin sertifikat semua. Balik nama, jual semua. Kenapa? Karakternya rusak dulu. Jelas? Karena yang masuk itu roh jinah dan roh penipu. Nah, jadi harus ada namanya rehabnya. Dan yang kedua, ingat, jangan bawa uang banyak-banyak. Kenapa? Karena karakternya ini rusak. Kalau membenahi karakter itu perlu waktu. Jelas, saudara? Jelas? Jelas? Nah, ingat, tukang becak susah selingkuh. Kenapa? Nggak punya duit. Jelas? Nah, makanya begitu kalau seorang suami itu sadar, habis kena, lepas. Harus seorang istri tahu. Cara mengatasi selanjutnya. Yaitu apa? Jangan ngasih kepercayaan yang berhubungan dengan harta dan uang dulu. Itu sampai 3 tahun. Maksimal 5 tahun. Untuk apa? Memperbaiki karakter yang sudah dirusak. Jelas? 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 Setan itu begitu masuk, hancur. Nah, untuk memperbaiki, itu perlu Roh Kudus untuk memperbarui karakter. Ingat, untuk menghadapi ilmu guna-guna, harus dengan unsur air. Setelah saya bertobat, baru saya ngerti, itu adalah kasih. Ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah saudara, kasih. Untuk menekuni itu sampai perlu bertahun-tahun. Apa kelemahannya? Baru saya mengerti.